Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang mawaris sesuai syariat Islam. Tonton terus ya. Bapak, Aku harus dapat warisan yang paling banyak di sini karena aku anak pertama. nggak bisa dong, harusnya aku karena di sini aku sebagai anak terakhir. Kalian tuh apa-apaan sih keadaannya gini loh? Kalian masih ribut aja. Dasar nggak tahu diri. Udah tahu keadaan kayak gini masih aja diributin. Kalian belum tahu pembagian hukum mawaris udah tertulis pada syariat Islam. Kalian mau tahu? Saksikan terus videonya. Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan menurut prinsip dan syariat agama Islam. Dalam tatanan keluarga, suami maupun istri harta warisan tidak hanya bersumber dari satu pihak saja, tetapi dari dua belah pihak lalu digabungkan menjadi satu. Dan apabila salah satu meninggal dunia, maka pewarisan harus dipisahkan terlebih dahulu. Sebab-sebab terjadinya kewarisan. Nah, dalam hal tersebut terdapat sebab-sebab orang mendapatkan harta waris, yakni yang pertama, karena nasab atau hubungan keturunan atau darah. Yang kedua, karena perkawinan, yakni hubungan suami atau istri. Yang ketiga, karena memerdekakan budak. Yang keempat, karena ada hubungan sesama muslim. Jika seorang muslim tidak memiliki ahli waris, bisa diserahkan ke bedanya. Nah, selain itu ada juga penyebab seseorang tidak dapat menerima harta warisan. Yang pertama, seseorang yang menjadi budak orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75. Yang kedua, seorang pembunuh. Seseorang yang membunuh tidak akan dapat menerima harta warisan dari orang yang dibunuh. Yang ketiga, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Selanjutnya adalah golongan ahli waris yang sudah ada aturannya tersendiri. Jadi, jumlah orang yang berhak menerima warisan berjumlah 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Apabila 15 orang tersebut ada semua, maka yang berhak menerima adalah hanya 3 orang, yaitu ayah, anak laki-laki, dan suami. Selanjutnya, apabila 15 orang tersebut ada semua, maka yang berhak menerima hanya 5 orang saja, yaitu suami atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Selanjutnya, apabila 25 orang tersebut ada semua, maka yang berhak menerima berjumlah 5 orang, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan ibu. Ahli waris secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu zawil furuz dan asobah. Zawil furuz ialah ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan harta warisan dengan pembilangan yang tetap, baik besar maupun kecil, mulai dari setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan 2/3 dari harta diwariskan. Sedangkan ahlul asobah adalah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatan dengan pewaris. Selanjutnya yaitu ada hijab dan mahjub. Hijab berarti tutup atau tabir. Maksudnya ialah seseorang yang menjadi penghalang atas ahli waris lainnya untuk mengurangi harta waris. Hijab dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada hijab hirman, Yakni tertutup secara mutlak. Misalnya ada anak dan cucu yang sama-sama ahli waris, tetapi cucu tidak mendapatkan karena ada anak laki-laki. Yang kedua, ada hijab nuksan, yakni hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris. Dalam ilmu faraid, bagian harta warisan telah ditentukan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/8, dan 1/6 bagian, di mana kita harus mencari faktor persekutuan terkecilnya, yang dalam ilmu faraid disebut aslul masalah. Dalam contoh kasus, kematian Pak Raffi, beliau meninggalkan harta warisan sebanyak 100 juta, dikurangi dengan dana kematian yaitu 4 juta menjadi 96 juta. Pak Raffi memiliki seorang ibu, seorang istri, 1 orang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Seorang istri mendapat bagian 1/8 bagian, seorang ibu mendapat bagian 1/6 bagian, dan anak-anaknya mendapat sisa dari pemfaktoran tersebut. Untuk mencari faktornya, kita jadikan per 24 semua. Untuk itu, istri Pak Raffi mendapat bagian 1/6 dijadikan per 24 menjadi 3/24 dikali 96 juta menjadi 12 juta. Untuk ibu Pak Raffi mendapat bagian 1/6 bagian dijadikan per 24 menjadi 4/24 juta dikali 96 juta, yaitu 4/24 juta.
Untuk anak-anak Pak Raffi mendapat sisa 17/24 juta, yaitu 17/24 dikali 96 juta menjadi 68 juta. 68 juta ini akan dibagi ke 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. 1 orang anak laki-laki mendapat bagian 2/24 bagian dikali 68 juta menjadi 34 juta. 2 orang anak perempuan mendapat bagian 2/24 juta dikali 68 juta menjadi 34 juta. 34 juta ini dibagi ke sama rata ke 2 orang anak perempuannya menjadi 17 juta. Persamaan dan perbedaan antara adat dan warisan. Persamaannya adalah 1. Waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat. 2. Bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hukum adat dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tuanya. 2. Dalam hukum adat anak berhak menerima warisan, sedang dalam hukum Islam tidak berhak menerima. Penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan adalah cara yang tidak konfrontatif untuk menyelesaikan argumen dan konflik tanpa melibatkan pihak berwenang seperti sistem pengadilan. Apabila sistem cara keluarga tidak bisa menghasilkan solusi, maka cara pengadilan akan terpaksa dilakukan dengan cara mengadili pihak ketiga agar menyelesaikan konflik-konflik. Dengan catatan pihak ketiga bisa netral dan tidak memaksa satu sama lain.